Assalamualaikum, Madam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana, sehat? Mbak Ende? Alhamdulillah sehat. Kayaknya kelihatan dari wajahnya penuh dengan wajah tabungan. Ih, pas banget, Madam. Aku mau nanya nih. Iya. Jadi kan sekarang ini tuh kayaknya menabung susah banget, godaan di mana-mana ya. Iya. Mau nanya nih, kan mulai menabung. Berapa sih, Madam, rasio tabungan yang paling bagus supaya kita punya uang? Ya, ini memang tabiat menabung ini harusnya memang dimulai sejak waktu kita masih dalam perut. Bukan ketika kita menghasilkan. Pertama, itu kesalahan. Berharap menabung kalau sudah punya uang sendiri. Salah. Menabung itu sejak dalam perut. Kenapa? Perencanaan itu harus dari jauh-jauh hari. Dan bahkan kita sudah diajarkan dalam Islam ya. Dan ini boleh saja terbuka untuk siapa saja yang mendengarkan, baik yang muslim maupun non muslim. Perencanaan itu pasti dimulai dari awal-awal. Terutama untuk yang muslim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi Allah sudah membiasakan diri kita untuk mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Bahkan diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah 2 kali, ittaqullah wattaqullah. Untuk apa? Melihat apa yang akan terjadi hari esok. Memang dalam konteks ini, dalam tafsir Al-Quran, ayat ini dijelaskan untuk hari esok itu pertanggungjawaban kita di yaumil qiyamah. Tetapi apapun yang kita lakukan sekarang harus berdasarkan semangat itu juga, supaya kita bisa mempersiapkan hari esok kita lebih baik. Dalam rangka misalnya menabung ketika dalam perut, artinya anak kita ditabungkan ketika lahir, sudah siap tuh uang tabungan pendidikan dia. Berarti kan kita berusaha untuk hifzul nasl, dalam konteks syariah melindungi keturunan, hifzul akal, melindungi akal. Untuk apa? Keturunan kita supaya dapat kuliah sekolah dengan baik di kemudian hari. Keren nggak? Baru niat doang, baru pertama kali lahir udah niat, ketika lahir kita bukain apalagi udah action, itu insya Allah bernilai hasanah demi hasanah, kebaikan dan kebaikan. Keren nggak? Udah mengatur. Nah, jadi tadi kesalahannya adalah kita tidak mempersiapkan dari awal. Kedua, ketika sudah punya sesuatu pun kita selalu menyisakan, bukan menyisihkan. Kalau menyisakan mah hello, kita ke mall dulu. Kalau ada sisa gua nabung, bukan disisihkan sebelum ke mall. Ada teman Madam itu ya, Anwar namanya. Tiap gajian dia ke mall dulu. Itu khotok jiddan kata orang Arab. Harusnya dia ke bank dulu. Pertama dia setor zakatnya, kedua dia tabungkan dulu, paksa. Madam pernah loh nabung, nangis Madam. Kenapa? Gaji pada waktu itu, waktu anak-anak Madam masih kecil ya, bayangin gaji suami istri itu sekitar 4 juta, 3 juta. 3 jutaan suami istri. Dan harus nabung 2 kali lipat dari standarnya. Harusnya kan nabung kalau 3 juta itu, nabung itu 10% lah investasi. Ya minimal ya. Artinya 300.000 kan. Tapi pada waktu itu, Madam udah nabung 750.000. Meleler air mata. Kayaknya niatnya pengen makan tempe tahu doang tiap hari. Kenapa? Kalau enggak bisa. Maksain nabung 750.000 untuk tabungan anak. Tapi ketika dipaksa begitu, metik hasilnya sekarang. Kenapa? Dan anak-anak juga belajar. Mami, waktu itu udah nabungin saya ya dari kecil ya. Terima kasih ya. Gitu. Makanya kalau dikata Madam, kita nabung sejak kecil, dari sejak awal-awal kita rencanakan supaya yang lainnya juga ikut merencanakan. Nah, jadi tadi ya itu kesalahan yang kedua. Ketiga, kita tidak melihat itu tuh minimal. 10% itu minimal. Jadi kita itu ada standar, bukan standar yang namanya itu kayak acuan lah ya. 10, 20, 30, 40. 10% menabung zakat, infak, sedekah, hadiah gitu ya. Itu minimal. 20%nya menabung, investasi sama proteksi. Itu minimal. 30%-nya bayar utang. Itu maksimal.
40%-nya biaya hidup itu maksimal. Artinya kalau maksimal bisa diturunin dong. Kalau minimal bisa dinaikkan. Nah ini ke bola. Ini kan si Anwar tadi ya. Dia ke mallnya bisa 2-3 kali dalam 1 bulan. Nah Madam pernah ngepergokin dia. Pergi belanja ada sesuatu yang dia nggak butuh gitu. Nah jadi karena ketertarikan atau namanya istilahnya impulse shopping. Orang lagi rebutan, kita ikut-ikutan. Orang lagi belanja, kita ikutan. Itu namanya impulse. Itu bahaya banget. Jadi hindari orang tempat-tempat di mana kita akan ngeluarin uang yang nggak sepatutnya kita keluar. Jadi 3 ini. Jadi 1, ulangi lagi ya, niatnya belum dari awal, aksinya apalagi. 2, kebolak antara minimal sama maksimal, yang harusnya kan minimal 10% nabungnya, tapi maksimalkan, artinya ya udahlah sekedarnya aja, padahal harusnya dipaksain, lebih bagus lagi kalau dipaksain lebih bagus gitu kan. 3, dia tidak bisa membedakan yang mana yang prioritasnya ya, sisi atau menyisakan gitu. Jadi 3 hal ini harus diberantas dengan cara membuat strategi-strategi tabungan. Dan tabungan itu harus kita kenal juga macam-macamnya. Jangan sampai kita milih salah tabungan. Mohon maaf nih ya, misalnya kita mau pergi tabungan, kita mau beli rumah, mau nabung tapi nabungnya di tabungan wadiah misalnya, nggak dapat bagi hasil. Harusnya kan kita masukin ke tabungan yang jangka panjang. Misalnya kita nabung, kita letakkan aja ke sub tabungan misalnya, karena returnnya lebih besar dibandingin wadiah, nggak ada return sama sekali. Itu strategi. Kedua, kita juga lihat nabung itu dengan perencanaan untuk apa yang mau dicapai. Nah ini satu lagi yang kadang-kadang kita kurang, ya nggak ngerti. Kadang-kadang kita nanya, nabung untuk apa sih? Untuk masa depan. Ya memang masa depan udah bagus tuh ya. Tapi masa depan kan banyak. Mau nikah, lain tuh tabungannya. Mau punya anak, lain tuh tabungannya. Mau haji umroh, lain tuh tabungannya. Mau beli rumah, lain tuh tabungannya. Gitu. Untuk pensiun, lain lagi tabungannya. Jadi tergantung tujuannya. Tapi minimal 10% jangan sekali belanjanya jadi 40%, karena itu maksimal. Banyak orang kebolak gitu. Makasih ya Madam pencerahannya. Alhamdulillah, berarti harus mulai disisihkan, jangan disisakan. Iya. Jangan disisakan. Iya. Terima kasih Madam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.